Oke, sekarang kita beralih ke contoh soalnya. Misalkan di sini kita mempunyai bilangan ganjil dengan didefinisikan 2n dikurangi 1, di mana n anggota bilangan n. N di sini adalah natural number ya, atau bilangan asli. Nah, natural number atau bilangan asli. Oke. Bilangan ganjil ditunjukkan bahwa diminta menunjukkan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya hingga 2n dikurangi 1 itu sama dengan n kuadrat. Oke, bilangan-bilangan ini yang tersusun, ini bilangan ganjil ya. Teman-teman semuanya bisa mengamati. Nah, nanti di sini setelahnya ada 9, 11, dan seterusnya. Nah, 2n dikurangi 1 ini formula untuk menyatakan bilangan ganjil gitu. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Yakni kita mengubah barisan bilangan ini menjadi pernyataan. Nah, kita sebutlah pernyataan n sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya ditambah 2n dikurangi 1 itu nilainya sama dengan n kuadrat. Begitu ya. Selanjutnya baru deh bisa kita lakukan penyelesaian. Ingat, dalam induksi matematika ada 2 langkah yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah langkah awal, dan yang kedua adalah langkah induksi. Nah, untuk langkah awal bagaimana? Kita substitusikan n sebagai nilai terkecil. Nah, yang pertama, berarti n-nya pertama 1 ya. Nah, berarti ini P pada 1, P yang pertama maksudnya. Nah, bilangan ganjil tadi kan yang pertama itu kan 1 ya, bilangan ganjil pertama. Berarti kita substitusikan 1. Gitu. Nah, selanjutnya formula yang ditawarkan di ruas sebelah kanan. Oke, di bagian ini ya. Ruas kanan itu n kuadrat. Jadi, ini juga kita tulis n kuadrat. Kita cocokkan apakah benar. N-nya 1 dikuadratkan. Oh, ternyata benar. Hasilnya kan benar ya. 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Berarti pernyataan pertama itu bernilai benar. Nah, selanjutnya, langkah awal kita sudah penuhi. Selanjutnya, langkah induksi. Karena P pada 1 benar, itu benar, maka mengakibatkan P pada yang kedua, P kedua itu, pernyataan kedua juga benar. Nah, ini kita tahu dari mana? Kalau ingin memastikan, boleh deh kita tulis pernyataan kedua, bunyinya seperti apa. Untuk pernyataan yang kedua, berarti kan kita tulis P2 ya. P2 itu sama dengan bilangan ganjil yang pertama 1, kemudian ditambah bilangan ganjil yang kedua. Begini ya, sama dengan kita kosongkan dulu titik-titik-titik di ruas kanannya, kemudian menggunakan tadi apa itu? Oh, ini yang pertama 1 ditambah yang keduanya itu 3. Bilangan ganjil yang keduanya 3. Gitu. Kemudian kita pakainya yang ruas kanan itu n kuadrat ya. 2 dikuadratkan. Nah, 2 kuadrat dengan 1 ditambah 3. Keduanya sama-sama bernilai 4. Jadi, pernyataan ini benar. Oke, ya. 3 tadi didapat dari mana? Didapat dari bilangan ganjil yang kedua. Itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena pernyataan 1 benar, maka pernyataan 2 benar, sehingga berakibat pula pada pernyataan berikutnya, hingga pernyataan yang ke K juga, kita pakainya variabel benar. Nah, K di sini itu maksudnya bilangan setelah 1, 2, 3, dan seterusnya ya, pernyataan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Dengan di mana K di sini adalah anggota bilangan asli. Nah, untuk setiap K, anggota bilangan asli. Nah, kemudian kita juga harus menyodorkan ya, menampilkan pernyataan K itu seperti apa? Pernyataan K itu seperti ini. P pada K sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah. Nah, bagian ini nih. Bagian yang terakhir ini.
kita pakainya formula yang ada. Nah, ini kan 2N dikurangi 1 ya. 2N dikurangi 1. Nah, begitupun kita perlakukan sama dengan yang P pada K. Berarti ini kan 2 kalikan dengan K kurangi 1. Hasilnya di ruas kanan itu K kuadrat. Begitu. Oke, kembali lagi ke prinsip induksi matematika. Pada langkah kedua, setelah kita menyatakan P pada K benar, maka kita selanjutnya menunjukkan bahwa P pada K plus 1 itu juga bernilai benar. Nah, kita tunjukkan nih. Akan ditunjukkan, kita tulis akan ditunjukkan P pada K plus 1 itu bernilai benar. Nah, caranya seperti apa? Tentu kita harus menuliskan P pada K plus 1 dulu. Kayak apa sih pernyataan P pada K plus 1? Kita tinggal tulis saja nih, P pada K plus 1. Pokoknya pada bagian yang ada K-nya nih, atau yang ada pada N-nya kita ganti dengan K plus 1. Nah, yang bagian ini kita ganti dengan K plus 1. Kita coba ya. Oke, kita tuliskan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya tambah 2 buka kurung di sini kita tuliskan K plus 1 kurangi 1 sama dengan, begitupun juga di ruas kanannya juga sama, kita tuliskan K plus 1 dikuadratkan gitu. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini ya. P pada K sudah didapatkan, P pada K plus 1 ini yang akan kita tunjukkan bahwa P pada K plus 1 itu benar. Oke, cara menunjukkannya bagaimana? Kita akan menggunakan pernyataan yang P pada K ditambahkan kedua ruasnya dengan ini. Dengan nilai yang muncul terakhir pada K plus 1. Nah, kedua ruas akan ditambahkan ini. Nah, sekarang kita coba sederhanakan dulu. Ini tuh nilainya berapa sih? Ini kan, kalau kita sederhanakan lagi, ini kan nilainya 2K ditambah 2. Ya kan ya? Ini 2 dikali K, 2K ditambah 2 dikali 1, 2, dikurangi 1. Berarti ini nilainya 2K plus 1. Oke, berarti langkah selanjutnya, kita akan menjumlahkan kedua ruas P pada K ditambah 2K plus 1. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Kedua ruas P pada K ditambah 2K plus 1. Oke, sekarang kita tulis dulu deh P pada K itu bentuknya seperti apa. Oke, kita cek lagi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Pertanyaannya. Tapi kita butuhnya pernyataan yang memuat bilangan dan koefisien bilangan dengan konstanta K saja. Kita tuliskan di sini. Di ruas kirinya ada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya. Nah, ini ditambah 2K min 1. Kita tambahkan titik-titik dulu di sini. Di ruas sebelah kanannya juga sama, K kuadrat. Itu ya. Sama persis dengan yang pernyataan P pada K sebelum kita mengerjakan P pada K plus 1. Nah, selanjutnya gimana nih? Selanjutnya kita jumlahkan tadi kan ya, kedua ruasnya dengan 2K plus 1. Nah, kita taruh di ruas kiri dan di ruas kanan. Ditambah 2K plus 1, ditambah 2K plus 1. Oke, kita kasih kurung dulu biar aman. Nah, lalu bagaimana pekerjaan selanjutnya? Kita lanjutkan di yang sebelah kiri itu. Berarti nilainya ekuivalen dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah 2K kurangi 1. Biar aman boleh kita tutup kurung, kasihkan kurung dulu. Ini juga 2K plus 1. Sama dengan, nah ini kurungnya mulai kita buka nih.
K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Oke, coba kita lihat yang ruas sebelah kirinya dulu. Apakah ini benar? Nah, yang ruas kirinya kita yakinkan benar karena ini ya. Oke. Ini dari 2K-1 ke 2K plus 1, ini kan benar ya. Kenapa? Karena dari 2K-1 ke 2K plus 1 itu kan selisihnya 2. Nah, ini yang pertama ini dikurangi 1, ini kurangi 1, ini ditambah 1 yang bagian ininya. Berarti ini selisihnya 2. Ya. Contohnya nih, bilangan konkretnya. Misalkan kalau kita ambil K-nya itu 10 misalkan. K-nya kita ambil K-nya 10, berarti 2 dikali 10 dikurangi 1, itu kan nilainya berarti berapa ini? 20 dikurangi 1, 19 ya. Nah, kemudian yang di kanannya, di ruas di 2K plus 1-nya, itu kan berarti 2 dikali dengan K-nya tadi kalau misalkan kita ambil 10, berarti K-nya 10 ditambah 1. 2 kali 10, 20 ditambah 1, 21. Benar ya, dari 19 kemudian ke 21. Oke, yang ini kita hapuskan dulu biar tidak mengganggu pekerjaan kita untuk menunjukkan kebenaran P pada K plus 1. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk yang sebelah kirinya ini sudah benar, ruas kirinya. Tinggal kita memikirkan ruas kanannya. Ruas kanannya seperti apa? Ruas kanannya kita selesaikan. Perhatikan bentuk ini. Nah, bentuk ini itu adalah bentuk dari kuadrat sempurna. Bentuk dari kuadrat sempurnanya seperti apa? Kalau teman-teman masih ingat, ya, kita ingat kembali bahwa pas waktu SMP nih, sering ketemu bentuk yang kayak gini ya. A ditambah B dipangkatkan 2. A plus B kuadrat ya. Kita jabarkan menjadi A kuadrat tambah 2 kali AB ditambah B kuadrat. Nah, bentuk yang ini kita coba asumsikan dengan A dan B. Nah, berarti ini kan bisa kita gunakan ya, kan yang bentuk K plus 1-nya. Yang K-nya itu dia sebagai A, yang satunya sebagai B. Contoh nih, kita contohkan di sini, kalau ada K plus 1, kita kuadratkan. Berarti kan itu K kuadrat ditambah 2 kali K kali 1 ditambah 1 kuadrat. Ini kan berarti K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Benar kan ya? Berarti bentuk yang di ruas kanan juga menjadi K plus 1 dikuadratkan. Oke, dengan demikian, ternyata nilainya jika ditambah 2K plus 1 itu sama saja dengan bentuk yang P pada K plus 1. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 untuk yang ruasnya, ditambah dan seterusnya, ditambah ini menjadi P 2K min 1 ditambah 2K plus 1. 2K plus 1. Oke, jadi bernilai benar. Oke. Di sini kita buat pernyataan kembali bahwa langkah yang pertama dan langkah kedua sudah terpenuhi ya. Dengan demikian kedua langkah, kita tuliskannya kedua langkah terpenuhi. Oke. Nah, jadi kita buat pernyataan akhir ya. Jadi pernyataan dalam bentuk 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 2. Kita pakainya dengan variabel n yang awal ya. 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat, di mana n adalah anggota bilangan asli, itu bernilai benar.